Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Inspiratif Channel. Apa kabar sobat inspiratif semuanya? Kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang lagi hangat-hangatnya di dunia pendidikan, yaitu tentang satu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Mungkin sobat inspiratif semua sudah mulai ngoping, sudah mulai membaca dan mengikuti perkembangan berita ini. Dan yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah benar Permendikbudristek ini mendukung atau melegalkan seks bebas di kampus? Kita simak beritanya. Namun demikian, dari banyak yang remote ternyata masih banyak juga pendukungnya, dan satu di antaranya itu Nizam. Siapa Nizam ini? Nizam ini seorang PLT, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Nizam membantah kalau peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi untuk melegalkan perzinahan. Jadi di sini PLT Direktur Jenderal ya, dia tidak bisa terima kalau dikatakan bahwa Permendikbud ini sebagai alat legalitas untuk perzinahan. Nizam menegaskan aturan ini dibuat untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya benar juga sih, karena memang judul permennya adalah pencegahan kekerasan seksual. Nah, judul sesuai dengan isi. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada satupun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Permendikbudristek memperbolehkan perzinahan. Permendikbudristek ini adalah pencegahan, bukan pelegalan, ujar Nizam melalui keterangan tertulisnya Senin 8 November 2021. Ya memang kalau kita baca, tak satupun kata-kata di dalam Permendikbud ini yang mengatakan boleh berzina atau boleh berzina, tidak ada. Dari titik ini kita lihat ya Nizam ada benarnya juga sih. Kemudian kita lihat ada lagi pendukungnya yang kedua, yaitu Komnas Perempuan. Nah ini biasanya yang sering menjadi korban kekerasan seksual ini ya perempuan, sehingga mereka ikut mendukung adanya Permendikbudristek ini. Dalam siaran persnya, Komnas Perempuan memberikan apresiasi. Mereka sangat setuju ya. Memberikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Menurut mereka, peraturan ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman tanpa kekerasan seksual. Ya, sesuai dengan permennya ya. Permennya itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan memastikan Permendikbud ini dilaksanakan dan mencapai tujuannya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Dan saya tidak tahu kalau Komnas Perempuan ini udah baca atau belum isinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata ya kita pilih dua saja ya, yang mendukung, dan sekarang kita lihat yang tidak mendukung, artinya yang kontra.
Oh, ternyata yang pertama itu yang kontra adalah Muhammadiyah. Dalam satu pemberitaan, Muhammadiyah minta agar Permendikbud 30 yang dinilai bisa legakan seks bebas itu dicabut. Nah, jadi Muhammadiyah menilai, jadi bukan mengatakan bahwa di dalam permen itu ada legalitas seks bebas, tetapi bisa legalkan seks bebas. Dan Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga keagamaan terbesar di Indonesia minta agar Permendikbud ini dicabut. Dalam hal ini, Muhammadiyah ikut memberikan tanggapan terhadap Permendikbudristek ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Permendikbudristek ini menuai kritik karena dinilai justru bisa legalkan seks bebas di kampus. Jadi ujung-ujung memberantas atau mencegah kekerasan seksual, tetapi di balik itu menurut Muhammadiyah dinilai justru bisa melegalkan seks bebasnya di kampus. Dan Muhammadiyah tidak sembarang ngomong, karena apa yang mereka sampaikan ini telah dikaji oleh Majelis Diklimitbang. Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, mereka telah melakukan kajian cermat terhadap Permendikbudristek ini. Jadi nggak sembarang ngomong rupanya ya, sudah melakukan kajian. Menurut Muhammadiyah, Permendikbudristek ini memiliki dua permasalahan, yaitu masalah formil dan material. Pertama, perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban dalam Permendikbudristek itu mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban atau consent. Jadi di dalam pasal 5 ayat 2, kekerasan seksual itu terjadi apabila tanpa persetujuan korban. Ya benar juga. Kalau ada persetujuan korban tidak ada lagi kekerasan, tetapi suka sama suka. Dan ini inilah yang dianggap mendegradasikan substansi kekerasan seksual. Itu menurut Muhammadiyah. Kemudian rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 Permendikbud itu menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Secara tidak langsung, kekerasan seksualnya bisa dihentikan. Nah, masalahnya menurut Muhammadiyah nih, karena ada kata-kata tanpa persetujuan. Jadi kalau tanpa persetujuan dia jatuh ke dalam kekerasan seksual. Tetapi kalau ada persetujuan, nah ini yang jadi masalah. Kalau ada persetujuan suka sama suka, oke, jalan. Nah ini secara tidak langsung menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas. Di sini kelihatan bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasarkan nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Nah ini yang dituntut oleh Muhammadiyah. Jadi bukan sekedar kekerasan seksualnya yang dihilangkan, tetapi
tetapi bentuk hubungan dan bentuk aktivitas seksual itu sendiri. Jadi kalau aktivitas seksual itu terjadi suka sama suka, selagi tidak melakukan tindak kekerasan seksual. Nah ini yang ditolak oleh Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah PKS. Dalam hal ini PKS juga mengatakan bahwa Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu bertentangan dengan Pancasila. Ini dinyatakan oleh anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Lydia Hanifah Amalia. Ia mempertanyakan dasar hukum terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Secara mendasar, kita perlu ingat bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Mendikbudristek, itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini Lydia Hanifah itu melihat dari sisi dasar keluarnya Permendikbudristek nomor 30 ini bertentangan dengan perundang-undangan. Undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya itu belum ada. Dia mengatakan bahwa dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini syarat untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, di situ dinyatakan bahwa peraturan menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Jadi ada dulu peraturan yang lebih tinggi sehingga keluar permen. Maka terbitnya peraturan menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada. Nah, itu menurut dia. Artinya cantolan atau undang-undang yang lebih tinggi dari Permendikbud ini belum ada. Terus yang kedua, dalam Permendikbudristek ini itu cenderung mengabaikan norma agama dan mendukung liberal. Katanya sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang terkait dengan kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bermuat di pasal 3. Jadi di dalam permen itu kekerasan seksual tersebut itu tidak ditinjau dari sisi agama, norma agama. Jadi pencegahannya justru cenderung dilakukan liberal. Dia melanjutkan bahwa beraneka ragam tindakan atau perilaku itu akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan. Jadi di situ dia menilai bahwa kekerasan seksual itu terjadi apabila tanpa persetujuan korban. Nah, ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Gimana bahayanya? Ya, kalau korban setuju berarti oke-oke saja aktivitas seksualnya berjalan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ditambah dengan tidak dimasukkannya norma agama. Generasi muda kita seolah-olah digiring pada satu konteks bahwa dengan persetujuan suatu perilaku terkait seksual ini bisa dibenarkan dan ini jelas-jelas berbahaya. Yang ketiga, ya Komisi 10 DPR RI. Norma konsensual yang menjadi faktor dominan untuk menilai terjadi atau tidaknya kekerasan seksual harus ditegaskan dalam kekuatan mengikat. Persetujuan dua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual harus ditautkan
dalam aturan resmi, baik secara norma hukum maupun agama, sehingga kekuatan hukumnya mengikat. Jangan sampai persetujuan itu dikembalikan kepada masing-masing individu, karena bisa jadi saat menyatakan konsensual hal itu tidak benar-benar terjadi konsensus katanya. Nah, penasaran juga kita sebenarnya apa yang disampaikan oleh Permendikbud Ristek nomor 30 ini. Banyak orang yang nah, di dalam Permendikbud Ristek ini mereka mendefinisikan kekerasan seksual adalah memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, yang pertama yang dipermasalahkannya. Jadi itu akan termasuk kepada kekerasan seksual apabila ada seseorang yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa persetujuan orang lain tersebut, atau orang lain itu disebut sebagai korban. Tapi kalau orang lain itu oke-oke saja, ya itu tidak masalah, dan di situ tidak ada nilai kekerasan seksual yang terjadi, artinya oke-oke saja. Kemudian mengunggah foto tubuh dan garis miring atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual kembali dinyatakan tanpa persetujuan korban. Nah, ini menurut permen ya. Nah, kalau kita maknakan ini secara tidak langsung, apabila ada seseorang yang mengunggah foto tubuh dan garis miring atau informasi pribadi seseorang yang bernuansa seksual, tetapi yang bersangkutan setuju, berarti oke-oke saja. Itu tidak termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kemudian menyebarkan informasi terkait tubuh dan garis miring atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kembali di sini muncul kata-kata tanpa persetujuan korban. Itu artinya apabila dia menyebarkan informasi ini dan korban atau seseorang itu setuju, ya maka tidak ada masalah. Dan sebenarnya kalau dia setuju, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan sebagai korban. Tapi ya kolega bisa jadi ya. Nah, berikutnya ini yang sangat-sangat kali ya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan garis miring atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini kuncinya ada di persetujuan korban. Kalau Anda menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuh Anda pada seseorang, dan seseorang itu diam saja atau oke-oke saja, itu no problem, silakan. Anda tidak bisa dituntut dalam sebagai pelaku kekerasan seksual. Nah, jika orang itu tidak setuju, itu baru Anda bisa dituntut telah melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, kemudian yang berikut, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Ya, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Jadi jangan coba-coba Anda buka pakaian seseorang. Kalau dia tidak setuju, Anda akan dituntut dengan hukuman berdasarkan permen ini, yaitu kekerasan seksual. Tetapi, nah ini tetapinya, Anda buka pakaian seseorang dan dia oke-oke saja, maka itu tidak masuk ke dalam kriteria kekerasan seksual.
seksual. Kan masuk akal teman. Permen ini memang masuk akal. Judul sesuai dengan isi. Judul permen ini adalah pencegahan kekerasan seksual. Jadi dia fokus ke kekerasan seksual. Jadi kalau yang namanya suka sama suka, setuju sama setuju, ya kapan terjadi kekerasan? Ya tidak akan pernah ya. Nah ini yang menjadi permasalahan sekarang. Jadi kalau ada dua orang atau nggak tahu itu cewek apa cowok lah, terserah lah, yang penting ada dua orang yang melakukan kegiatan ini dan dia suka sama suka, ya oke saja, itu tidak masuk ke kekerasan seksual. Ya memang benar, kekerasan seksual itu akan terjadi apabila main paksa ya. Nah itu maunya permen ini di situ. Nah yang jadi masalah ya, nah yang jadi masalah nih, kenapa Muhammadiyah, PKS, Komisi 10 terang-terangan menolak permen ini? Ya kita baca secara awam saja lah, nggak perlu menjadi ahli hukum, tak perlu menjadi kiai dan tak perlu menjadi tokoh agama. Sekarang kita baca ini, memang kekerasan seksual itu ya, tidak hanya kekerasan seksual sebenarnya ya, semua kekerasan itu akan disebut kekerasan apabila dilakukan dengan tanpa izin dan tanpa persetujuan pihak kedua. Nah itu benar, permen ini khusus membahas tentang kekerasan seksual. Tetapi yang membuat peraturan ini mungkin dia tidak akan memikirkan dampak dari ini. Apa dampak yang terjadi? Yaitu secara tidak langsung, menurut Muhammadiyah, PKS, Komisi 10, permen ini melegalkan seks bebas ya. Sama saja dengan melegalkan seks bebas di kampus. Kenapa demikian? Ya karena kalau sudah si A dan si B melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seksual di kampus, dan semua itu dilakukan karena dengan alasan suka sama suka, ya sudah, no problem, mereka tidak bisa dituntut. Mereka nggak bisa dituntut karena mereka tidak melakukan kekerasan seksual. Nah maka akan timbul gejolak kalau suatu saat kampus menjadi ladang terjadinya hubungan seks bebas. Ya mungkin masyarakat akan mulai berontak, ya nanti akan keluar lagi permen baru khusus membahas tentang larangan free sex di kampus, bisa jadi itu maunya kali ya. Ya tapi ada baiknya kita ikutlah apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah, apa yang disampaikan oleh PKS. Cuma cukup mengganti definisi dan tindak lanjutnya apa. Jangan sampai kita seakan-akan untuk menyelamatkan tanaman di dalam kebun, terus kita kasih pagar keliling dan pagar itu kita kasih setrum, ya tanamannya selamat bro, tapi malingnya mati. Artinya apa? Satu, persoalan selesai, tapi masalah lain datang ke sana. Ya, kekerasan seksual tidak lagi terjadi dengan adanya undang-undang ini, maunya begitu. Tetapi dampak lainnya apa? Ya mereka bebas berbuat, yang penting suka sama suka. Itu yang dikhawatirkan.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi persetujuan korban. Yang dimaksud dengan persetujuan korban itu yang dimaksud dengan ayat 2, B, E, F, G, dan seterusnya itu dianggap tidak sah dalam hal korban. Jadi persetujuan korban itu dianggap tidak sah dalam hal korban. Pertama, memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi anak-anak ya, masih anak-anak lah. Kalau belum dewasa anak-anak. Jadi kalau anak-anak ya diajak main gitu ya, diajak melakukan hubungan seksual dan dia setuju saja, nah, Anda masih tetap bisa dituntut sebagai pelaku kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, apabila si korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Wah, jadi dia setuju karena terpaksa lah. Jadi kalau diancam dia takut, gara-gara takut ya gini saja dia setuju. Karena dipaksa ya dia takut. Karena terpaksa dia oke-oke saja. Atau karena memandang kedudukan dengan rasa terpaksa juga mungkin dia setuju. Nah itu nggak boleh. Itu masih dimasuk kriteria kekerasan. Kemudian mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan garis miring atau narkoba. Jadi orang mabuk nggak punya akal. Nah itu juga dianggap sebagai kekerasan seksualnya. Kemudian yang keempat, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan garis miring atau psikologis yang rentan. Nah ini saya nggak tahu rentan ini batasannya di mana ya, karena saya bukan ahli kesehatan. Fisik rentan, psikologis rentan, hanya mereka yang tahu. Tapi seharusnya di dalam undang-undang ada definisi. Mantap ya. Rentan itu rentan apa? Pada rentan alergi, rentan kena hujan. Kemudian yang keenam, mengalami kelumpuhan sementara. Tonic immobility dan atau mengalami kondisi terguncang. Nah ini satu lagi, kondisi terguncang gimana ya? Mengalami kondisi terguncang. Ya, kondisi terguncang itu maknanya ngambang. Orang duduk di tipis, yang lagi jalan lewat tanggul ya terguncang kondisinya. Jangan coba-coba ya. Konceng di motor itu terguncang. Ya, definisi jangan bingung, membingungkan. Well, itulah sobat inspiratif, berita-berita hangat-hangat dingin. Silahkanlah nilai sendiri. Gimana menurut Anda? Apa Anda sebagai pendukung atau yang kontra atau yang kontra dikit ya? Terserah Anda. Ya, kita bisa mendefinisikan itu makna tadi ya. Dan kalau kita lihat dan bandingkan, nah kata Nizam tadi itu memang tidak ada dinyatakan di situ free sex. Anda bisa melakukan free sex di kampus ya, tidak ada. Dan Muhammadiyah juga tidak menyebut demikian, PKS juga tidak menyebut demikian, tapi dampaknya. Jadi seakan-akan yang dilarang itu hanya kekerasan seksual. Anda tak boleh melakukan kekerasan seksual di kampus, tapi kalau Anda mau melakukan hubungan seksual di kampus dan suka sama suka, itu terserah Anda. Jadi kan seakan-akan begitu. Itu jadi masalah ya.
Jadi yang menjadi masalahnya bukan disebutkan atau tidak, tapi dampak. Ini sama kayak contoh saya tadi. Kita kasih pagar kebun dengan kawat yang dikasih aliran listrik. Ya pasti maling tidak masuk lagi. Anda berhasil mencegah maling masuk. Permen ini mungkin berhasil untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus. Tetapi malingnya mati, bro. Malingnya mati. Mikir gak kalau dikasih setrum, ya malingnya nggak masuk tapi udah mati duluan. Itu dampak dibalik setrum. Kekerasan seksualnya nggak terjadi karena orang udah takut. Tapi selanjutnya yang oke sama oke, ya mereka bebas merenggang di kampus ya. Tak ada yang melarang. Siapa yang berani melarang? Itu mereka tidak mau melanggar permen. Ya bisa jadi itulah ya. Jika dampak negatifnya muncul, ya nanti buat lagi permen baru. Ya, semakin banyak permennya ya udah semakin ya gitulah. Oke, gimana pun terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Kalau komen ya pakai bahasa yang sopan ya, jangan pakai karena terpaksa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.